karena amoniak yang tidak tersaring itu dapat menjadi pH, dan sisa makanan juga itu bisa terjadi ya, membusuk di bawah endapan kolam. Ini membuat pH juga tidak stabil. Oleh karena itu mulai sekarang jaga jangan overpopulasi dan maksimalkan filternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi. Channel akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat sore teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membuatkan konten tentang penyebab pH air kolam tidak stabil ya teman-teman. Benar sekali teman-teman. pH kolam merupakan faktor terpenting dalam kolam koi. Ketidakseimbangan pH dalam kolam ikan koi dapat menyebabkan beberapa faktor ya teman-teman. Bisa membuat stres pada ikan, bisa membuat pertumbuhan alga yang tidak terkendali, dan bahkan kematian organisme pada kolam tersebut ya teman-teman. Oleh karena itu, pada beberapa menit ke depan saya akan jelaskan penyebab pH kolam ikan koi tidak stabil. Jadi saya sudah rangkum teman-teman, di sini ada sekitar 5 poin penyebab pH kolam teman-teman di rumah tidak stabil. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir video ini ya teman-teman. Terima kasih. Langsung saja kita akan masuk ke poin yang pertama, penyebab pH kolam tidak stabil. Yang pertama yaitu pengaruh air hujan. Air hujan yang turun dari atas langit membawa pH yang tidak sama dengan kondisi air yang ada pada kolam teman-teman di rumah. Oleh karena itu, biasanya kalau hujan yang turun atau air yang turun dari hasil hujan selama 1 hari atau beberapa jam itu biasanya membuat ketidakstabilan pH pada kolam koi. Contohnya pada saat sebelum diguyur air hujan, teman-teman bisa cek pH-nya berapa. Nanti setelah air hujan itu turun lalu bercampur dengan air kolam, itu bisa dicek lagi, itu pasti berbeda teman-teman. Nah itu biasanya pengaruh ya teman-teman, pengaruh air hujan. Untuk poin yang kedua, penyebab pH tidak stabil adalah proses biologis di kolam ya teman-teman. Aktivitas biologis dalam kolam seperti dekomposisi bahan organik oleh bakteri dapat menghasilkan zat asam yang menurunkan pH. Sebaliknya, fotosintesis tanaman air dan alga bisa meningkatkan pH karena menyerap karbon dioksida dari air ya teman-teman. Nah ini biasanya karena proses biologis di kolam itu membuat pH tidak stabil dan cenderung pH-nya itu berubah ya teman-teman. Semoga bisa paham ya. Kita akan masuk ke poin yang ketiga, penyebab pH tidak stabil ya teman-teman. Untuk poin yang ketiga, penyebab pH tidak stabil adalah kandungan karbonat dan bikarbonat ya teman-teman. Karbonat dan bikarbonat dalam air bertindak sebagai penyangga pH. Jika kadarnya terlalu rendah, pH lebih mudah berubah ya teman-teman. Akibatnya faktor eksternal seperti hujan atau aktivitas lainnya ya teman-teman. Dan untuk poin yang keempat, penyebab pH kolam tidak stabil adalah kepadatan ikan yang tidak terkontrol atau yang terlalu tinggi ya teman-teman. Kalau kita menambahkan ikan pada kolam yang kapasitasnya tidak terlalu besar, ataupun teman-teman memiliki kolam yang besar tapi kepadatan ikan itu terlalu over, biasanya akan memproduksi lebih banyak lagi amoniak. Nah amoniak ini yang tidak tersaring oleh sistem filtrasi ini dapat mengubah pH. Oleh karena itu tipsnya adalah teman-teman jangan terlalu overpopulasi, karena amoniak yang tidak tersaring itu dapat menjadi pH, dan sisa makanan juga itu bisa terjadi ya, membusuk di bawah endapan kolam. Ini membuat pH juga tidak stabil. Oleh karena itu mulai sekarang jaga jangan overpopulasi dan maksimalkan filternya. Dan untuk poin yang kelima, penyebab pH kolam teman-teman tidak stabil adalah penggunaan obat kimia atau bahan kimia teman-teman ya. Penggunaan pupuk, obat-obatan, lalu bahan kimia lainnya dapat mengganggu keseimbangan pH dalam kolam. Nah oleh karena itu kita harus punya alatnya. Itu ada alatnya teman-teman, namanya
pH meter, teman-teman harus memilikinya, dan saya juga akan beli lalu akan review teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman memberikan obat yang ada bahan kimianya atau obat-obat ikan ya, itu biasanya akan mempengaruhi beberapa persen atau beberapa liter ya pada kolam. Oleh karena itu perhatikan dosisnya, jangan sampai salah dosis dan ada tertera ya pada kemasan obatnya ya, seperti Kutu Blast, lalu Red Blue Dogs, itu ada bahan kimianya ya kalau nggak salah, dan juga itu termasuk dalam obat-obatan ikan ya teman-teman. Nah, itu teman-teman 5 poin penyebab pH kolam teman-teman tidak stabil. Semoga teman-teman bisa paham dari awal sampai akhir video tadi. Oleh karena itu, silahkan terapkan ilmu yang sudah saya sampaikan di video ini. Terima kasih, salam koi untuk persahabatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.